Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada beliau, baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Saya Munaji, mahasiswa semester 6 dari kampus Sekolah Tinggi Al Anwar Sarang, dalam mata kuliah kajian gender, dari dosen pengampu Bu Fatonah Kadaud LC.M.Phil. Ya, dalam hal ini sebagai tugas dari ulangan tengah semester ini untuk memenuhi syarat nilai, mendapatkan nilai UTS. Dalam kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh beliau, Bu dosen Bu Fatona, bahwasanya konsep gender menurut surat An-Nisa ayat 3 itu bagaimana? Langsung saja saya bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Artinya, bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kalian sukai 2, 3, atau 4. Lalu bila kalian khawatir tidak adil dalam memberi nafkah dan membagi hari di antara mereka, maka nikahilah satu orang perempuan saja, atau nikahilah budak perempuan yang kalian miliki, yang demikian itu lebih dekat pada tidak berbuat aniaya. Jadi dalam hal ini konsep dari kajian gender ini kesetaraan gender. Apa sih kesetaraan gender itu? Kesetaraan gender itu bahwasanya kita itu mengerti posisi laki-laki itu seperti apa, juga posisi perempuan itu selayaknya itu seperti apa dalam ruang lingkup kehidupan rumah tangga. Ulama ahli tafsir dalam ayat ini berbeda pendapat dalam memahami konteks ayat. Ada ulama tafsir yang menjelaskan bahwasanya bila khawatir untuk tidak bisa berlaku adil, bila tidak yakin bisa berlaku adil terhadap istri-istri kalian, semisal ada seorang laki-laki ingin mempunyai istri 1 atau 2 atau 3 atau 4, tetapi dalam hatinya itu dia tidak yakin bahwasanya dia itu mampu menafkahi atau memberi hak-hak para istri tersebut. Itu sebaiknya tidak usah dilakukan. Jadi bisa disampaikan bahwasanya kalau tidak mampu 4 maka bisa 3, kalau tidak mampu 3 maka bisa 2, atau kalau tidak mampu 2 ya cukup 1, seperti itu. Makanya dalam Al-Quran Allah memberi batasan bahwasanya untuk memperistri wanita itu ada batasannya, yaitu 4, seperti ayat yang dibacakan tadi dalam kalimat masna wa thulatha wa ruba. Itu artinya itu bukan masna ditambah thulat ditambah ruba, itu tidak.
Jadi makna di sini itu, makna itu kan maknanya dua, tulata tiga, rubah itu empat. Itu sebuah pilihan, bukan sebuah jumlah. Kalau tidak bisa dua, kalau tidak bisa empat ya tiga, kalau tidak bisa tiga ya dua, kalau dua tidak mampu ya cukup satu, seperti itu. Sayyidah Aisyah radhiyallahu an dalam konteks ayat ini adalah hak yatim perempuan yang berada dalam perawatan walinya. Lalu si wali tertarik kecantikan dan harta anak tersebut sehingga ingin menikahinya dengan mahar paling murah. Kemudian bila berhasil menikahinya, si wali akan memperlakukannya dengan perlakuan yang buruk. Nah, ini tidak boleh seperti itu, karena tidak akan ada orang yang membelanya. Sederhananya, bila orang khawatir tidak berbuat adil terhadap anak-anak yatim perempuan yang dirawatnya, maka jangan nikahi mereka, akan tetapi nikahi wanita yang lain. Bila sederhananya ya, bila seorang itu memperistri seseorang wanita, tetapi dia itu tidak bisa berlaku adil, maka dia itu tidak bisa berlaku adil terhadap perempuan yang dirawatnya, dalam artian istrinya nanti ya, setelah akad, setelah nikah sah, kira-kira itu dia itu tidak bisa memberi hak-haknya, maka ya jangan nikahi mereka, akan tapi nikahi wanita yang lain yang mana kadarnya itu kira-kira bisa seorang laki-laki tersebut memberi hak-hak istri tersebut. Padahal di sisi lain banyak juga laki-laki yang beristri banyak dan mereka itu membutuhkan biaya nafkah yang tidak sedikit, sementara mereka tidak mampu memenuhi hak istri mereka. Baik dari segi finansial, materi, atau segi yang lain. Soalnya banyak juga laki-laki yang memang laki-laki tersebut itu mempunyai harta yang cukup bila mana untuk menafkahi istri-istrinya, tapi banyak dari orang-orang seperti itu tidak bisa memenuhi hak-hak dari si para istri tersebut, padahal secara finansial itu bisa dikatakan mampu-mampu saja, cuman ya itu tergantung pemikiran atau perspektif dari masing-masing orang. Nah, di sini yang tidak diperbolehkan. Makanya dalam konteks seperti ini Allah memberi peringatan agar laki-laki tidak beristri lebih dari 4. Bila masih khawatir tidak mampu memenuhi nafkah mereka, maka hendaknya beristri 3, 2, atau 1 saja. Yang terpenting dari kesetaraan gender ini kan keadilan dari hak atau hak dari seorang yang beristri tersebut itu bisa dicukupi, maupun istri itu 1, 2, atau 3, atau 4, itu bila mana kita sudah diberikan